Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Febrianto. Hari ini saya ketemu sama Pak Ustadz Nana. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau, bisa silaturahmi, ya kan? Bisa bertukar pikiran mungkin, bisa mendapatkan kajian saya Pak Ustadz. Amin, amin. Jadi sebelumnya nanti mungkin Pak Nana bisa mengenal diri pada saudara-saudara semuanya Pak Nana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Anwari yang kebetulan aktif di Yayasan Al-Muhajirin. Terima kasih telah kedatangan kawan saya Mas Eko jauh-jauh dari Madiun. Sudah bersilaturahmi ke sini, mudah-mudahan wasilah silaturahmi kita dipanjangkan usia, diberikan rezeki banyak, dijauhkan dari musibah dan bencana. Amin ya Pak Ustadz ya. Ya. Yang pertama saya mau nanya masalah penyakit hati Pak Ustadz. Jadi penyakit hati yang saya maksud di sini bukan yang medis, yang bukan yang organ dalam kayak liver kayak gitu, mungkin bukan kayak gitu, tapi masalah penyakit hati seperti marah, riya, terus sombong, mungkin itu Pak Ustadz nanti. Mungkin nanti Pak Ustadz menjelaskan biar buat masukan ke saya, buat ke pemirsa semuanya juga Pak Ustadz. Terima kasih atas yang disampaikan tadi. Sebetulnya kita ini semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hati. Kemudian Rasulullah menyampaikan inna fil jasad mudghah. Sebetulnya jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza saluhat jasadu kulluh, kata beliau. Apabila segumpal itu dia lolos dan maslahat dan benar, lulus artinya, maka seluruh amalan jasadnya pun akan lulus dan akan benar dalam kehidupannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ala wahya al-qalb. Ingat, yang itu disebut dengan hati. Dan hati ini perlu diperhatikan bahwasanya ada penyakit hati yang berdasarkan disampaikan Rasul bukan secara medis. Yang di Al-Baqarah disebutkan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Ketika penyakit itu datang, maka fazadahumullahu marado. Apa itu penyakit? Di dalamnya bisa hasad, iri dan dengki, bisa riya. Apa itu riya? Ingin dipuji dan terlihat oleh orang lain. Bisa sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah artinya ingin terdengar apabila dia telah melaksanakan amal kebajikan. Ada namimah. Apa itu namimah? Adu domba, mengambil, menghantarkan obrolan yang tidak benar terhadap sesamanya. Kemudian di situ ada lagi yang disebut dengan al-ghadab, marah. Marah, iya. Ya, marah yang paling berbahaya. Iri dengki juga sangat paling berbahaya. Itu semuanya penyakit yang harus dihilangkan dari diri manusia supaya hatinya lebih bersih. Seperti itu mungkin kira-kira. Soalnya kan gini, mungkin saya sebagai manusia mungkin banyak salahnya juga Pak Ustadz, kan susah banget buat nahan marah mungkin, nahan mungkin ada iri lah sama orang lain. Mungkin pertanyaan saya yang satu ini, gimana cara menyikapinya Pak Ustadz biar kita terhindar, terjauh dari sifat penyakit hati itu Pak Ustadz? Pertama, dia sering-sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang kedua, kita jangan lupa, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ya, kita harus gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Karena dengan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah dan kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang ketiga, berbanyaklah bergaul, bergabung dengan orang-orang soleh. Katakan para kiai, para ustadz, bertanyalah kepada mereka, minta nasihatnya kepada mereka bagaimana biar terhindar dari penyakit iri dan dengki. Selanjutnya gemar bersedekah. Selanjutnya harus bisa memberi manfaat kepada sesama manusia yang disebut dengan beramal sosial. Bisa panti asuh, bisa janda jompo, orang yang membutuhkan, itu diantaranya kiat-kiat untuk terhindar menyikapi dari penyakit hati. Terima kasih. Seperti itu. Sangat jelas sekali mungkin penjelasan dari Pak Ustadz.
Nah. anak ya. Iya. Kan kemarin sempat cari-cari juga, mungkin Pak Ustadz masih agak bingung rasanya kayak gitu. Kalau Iya. ketemu kayak gini kan mungkin bisa bertukar informasi, saya bisa mendapat kajian dari Pak Ustadz Nana. Amin. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya, sudah nyempetin kan dari rumah ada waktu buat kesini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak pada Mas Eko. Mudah-mudahan saya doakan sukses terus dan bisa menggapai cita-cita dengan maslahat, artinya tidak dengan cara yang kotor. Yang paling utama adalah bersihkan hati. Gapai segala prestasi dengan bersih hati. Gapai segala usaha dengan hati yang bersih. Jangan ada hati yang kotor. Bisa dengan cara menghasut dan mengiri orang untuk meraih sesuatu, itu yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Nanti kesananya akan menjadi kotor pula. Belajarlah sejak sekarang, bersihkan hati kita. Mungkin yang kedua ini lebih ke mungkin orang lain ya Pak Ustadz ya. Kan Iya. kalau dari kita sendiri mungkin kita bisa menahan. Terus yang kedua ini mungkin cara menyikapi orang. Jadi yang punya penyakit hati kan kita kan nggak mungkin sendiri, mungkin ada temen ya gitu, mungkin yang punya penyakit hati ke kita, itu gimana menyikapinya itu Pak Ustadz? Iya. Orang itu harus kita komunikasi apapun, kapanpun kita perlu dengan orang itu. Jangan menyimpan rasa dendam terhadap orang itu. Jangan mengusik apa-apa yang telah kita sampaikan, kita kerjasama dengan orang tersebut. Artinya senantiasa nasehatin, arahin, tidak secara langsung mungkin, bisa melalui pelantar orang lain, dan kita bisa ngasih kiat-kiat tadi. Ingat bahwasanya hati kita itu bisa terkena penyakit, gitu kan. Kita dikasih hati oleh Allah itu yang bisa dibulak-balikan dengan cara kita senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan orang yang punya penyakit hati seperti itu, ya kita sebatas muamalah atau kerjasama seperti apa, ya kita bebas aja. Yang penting kita tidak ikut campur dengan urusan yang mereka punya dalam sifat hatinya tersebut. Seperti itu. Tapi kan nggak harus dijauhin juga kan Pak Ustadz? Tidak usah. Ada saatnya kita mendekat ketika ada kepentingan. Kalau misalnya kita menjadi jauh pun kan jatuhnya itu putus hubungan silaturahmi juga, gitu kan ya. Putus hubungan silaturahmi juga yang dilarang oleh Rasulullah, gitu kan. Yang disebut dengan qati'ur rahmi. Qati'ur rahmi adalah orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi dengan orang yang sudah menjalinnya, gitu. Nah, cara menyikapinya dengan ucapkan salam, tanya kabar dengan wajah yang bisasah, artinya berseri. Kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Anda senyum dengan saudaramu, dengan temanmu yang dekat, itu termasuk sedekah. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Insya Allah dengan orang yang seperti itu, yang punya penyakit seperti itu, kita pelan-pelan akan dibalikan juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Kita senyum aja mungkin bisa bikin orang bahagia, itu udah termasuk seperti pahala itu juga ya Pak Ustadz. Iya, seperti itu kira-kira ya Mas. Selanjutnya ada lagi? Masih banyak ini Pak Ustadz. Iya. Yang ketiga itu bagaimana mungkin menangkal tuduhan yang belum tentu benar mungkin di kita ya Pak Ustadz ya. Kan kita sebagai manusia udah sabar mungkin kan, tapi masih ada orang yang mungkin bikin opini ke kita gitu Pak Ustadz. Dan kita kadang menyikapinya juga gimana kan, harus gitu. Ya. Menangkal hal itu kita harus positive thinking dengan perilaku yang ada dalam diri kita. Kalau seandainya hal itu dituduhkan kepada kita, bahwasanya kita gimana, apa yang mereka tuduhkan, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mereka telah menuduh ke hal seperti ini. Kami memohon kepadamu agar tuduhan ini engkau buktikan bahwasanya itu tidak benar. Seandainya dia masih kekeh menuduhkan sesuatu kepada kita atau kepadaku hal yang tidak benar, maka pakul hasbi Allah, hanya Allah yang akan mencukupkan dari segala urusan yang dituduhkan kepadaku. Selanjutnya kan itu sudah satu fitnah. Orang yang fitnah kita itu kan dosanya sangat besar.
dia yang mendapatkan dosa, kita yang kena fitnah yang dapat pahala. Jadi secara tidak langsung kita sudah diuntungkan dalam segi urusan agama, kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadapi dengan senyuman, dengan enjoy, dengan tenang hati. Toh kalau misalkan kita benar, kita tidak akan merasa grogi dan tidak akan merasa risau. Kenapa? Karena itu hanya tuduhan yang basi saja atau yang bohong saja kepada kita. Kita harus tenangi dengan tenang dan bersandar diri menghadap kepada Allah. Bahkan sisi lain ada doa juga. Ada juga doanya ketika orang lain memfitnah kita dengan hujatan yang tidak enak itu, seperti yang diajarkan Rasulullah seperti ini. Ya Jabaru, ya Qaharu, ya yang maha perkasa, yang maha kuasa, maka hindarkanlah apa yang mereka kerjakan kepadaku. Najina minal qaumid dzalimin, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Gitu kan ya. Najina minal qaumid dzalimin, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim, gitu kan. Itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya memohon kepada Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita, yang memfitnah kepada kita. Sebetulnya secara istilah agama yang diajarkan dalam agama kita sudah diuntungkan dengan pahala orang yang memfitnah kita dengan tuduhan yang tidak benar tadi. Itu Mas Eko, intinya gitu. Mas Eko, terima kasih telah datang ke sini. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Saya juga terima kasih. Iya. Kemudian yang terakhir, semoga diberikan jodoh secepatnya. Padahal tahu begitu ya. Iya. Apalah arti sebuah harta yang banyak kalau sunnah Rasulnya ditunda-tunda. Oh, iya. Rasul standar kan 25, Mas Eko sekarang berapa? 40? 27. Oh 27. 40. Yang 40 siapa itu? Iya, enggak, bercanda aja. 27 itu sudah melewati batas sunnah Rasul, Mas Eko. Secepatnya saya doakan mendapat istri yang solehah. Amin, amin. Kira-kira mungkin istri yang solehah itu yang kita indah nadar ka sarotka. Itu langkah awalnya. Apabila engkau melihat dia itu membahagiakan, itu adalah menyenangkan. Idza nadarka syarat, apabila kita menatap dia itu menyenangkan. Itu adalah diantara kriteria istri untuk kita. Dan nyambung semuanya gitu kan, tidak usah dibahas di sini. Itulah yang saya doakan. Mudah-mudahan Mas Eko secepatnya dikaruniakan jodoh yang terbaik dan jodoh idaman yang soleh. Amin, amin. Di antaranya itu mungkin secepatnya kita memohon kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu mungkin. Ya. Yang terakhir mungkin ada pesan atau kesan buat saudara semua, Pak. Saudara-saudariku semua, sebangsa setanah air, dan tidak mengkotak-kotakan satu sama lain antara keyakinan. Yuk kita bersama-sama, wabil khusus untuk orang muslim, muslimat, pada kesempatan ini bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ya, 43 Hijriah, kita bersama-sama yuk untuk membersihkan diri, menjernihkan hati, agar kita semuanya diberi kejernihan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu Allah berikan hati, yang hati itu dibulak-balikan. Tanpa ada hidayah, maka hati itu akan senantiasa kotor. Ketika hidayah datang, yuk kita bersihkan dengan cara bersedekah, bersosial, berteman, kemudian dengan baik, bertetangga dengan baik, bermuamalah dengan baik, tanpa diiringi dengan hati yang risih dan hati yang kotor seperti itu mungkin. Terima kasih semuanya, agar kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin demikian aja Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ustadz, untuk kajian-kajiannya buat saya dan mungkin rekan-rekan semuanya, saudara semuanya. Itu aja Pak Ustadz. Saya habis ini minta pamit. Dari pribadi saya sendiri, jika saya banyak salah, mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin merasa saya punya salah gitu. Mungkin nggak sengaja juga kan, pernah bikin salah juga Pak Ustadz. Iya, Mas Eko ya. Nah, jangan lupa yang udah subscribe, jangan lupa komen juga, komen sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like juga. Demikian aja. Yang penting jangan lupa bersyukur Pak Ustadz ya. Itu yang paling penting. Jangan lupa bersyukur sama manusia ataupun sama Sang Khalik, pencipta kita semuanya. Ya, Pak Ustadz, saya pamit.
Sama-sama Mas Eko, Terima semoga kasih lancar banyak. semua. Amin, amin, Pak Iya, Ustadz. semoga lancar semuanya. Amin, Gitu kan, amin. diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.